Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Orang banyak mencari Yesus dan roti hidup. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan ini menampilkan kepada kita orang banyak yang mencari Yesus. Jadi mereka itu mencari Yesus dengan satu maksud bahwa mereka bisa mendengarkan Yesus di satu sisi yang mengajar, tetapi juga ada di sisi lain bahwa mereka ingin Yesus selalu menyediakan bagi mereka kesejahteraan dan dalam hubungan dengan itu ada usaha untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin mereka yang memimpin mereka, mengarahkan mereka pada suatu kehidupan yang layak Sebab bagi mereka Yesus ini menjadi sosok yang karismatik yang setidaknya dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Peristiwa Yesus yang memperbanyak roti dan ikan itu sekiranya salah satu indikasi bahwa mereka sungguh yakin bahwa ketika Yesus memimpin mereka bahwa hidup mereka akan terjamin, akan dijauhkan dari penjajah akan mengalami harapan-harapan akan makna kehidupan itu Tetapi di situ Yesus tahu motivasi mereka ketika mereka mencari Yesus. Jadi Yesus ketika mereka berkata kepada Yesus dan waktu mereka menemukan Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Situ Jadi itulah motivasi mereka mencari Yesus itu bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena mereka makan roti itu dan menjadi kenyang. Itu tadi, dan ada motivasi-motivasi lain mereka mencari Yesus. Di situ pun Yesus kemudian mengarahkan mereka untuk setidaknya mereka tidak terjebak selalu di dalam keinstanan hidup itu Oleh karena itu dia mengatakan, bekerjalah bukan untuk
makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang diberikan anak manusia kepadamu. Yesus mengajak mereka untuk bekerja, tapi bukan bekerja dalam arti untuk mendapatkan makanan fana ya, yang dapat binasa ya, tapi makanan yang bertahan sampai pada kehidupan yang kekal. Tentu dalam hal ini ya, makanan yang dimaksudkan itu adalah roti hidup itu ya, tubuh Yesus sendiri yang menjadi santapan jiwa, santapan rohaninya. Dan salah satu poin penting yang mesti dimiliki agar mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu, bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. Ketika orang-orang itu bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Terus percaya kepada Yesus. Artinya bahwa kalau mereka percaya, tentu di sini mereka mendengarkan Yesus yang bersabda, yang mengajar dengan penuh kesetiaan, dan juga mereka percaya kepada tindakan Yesus ya, mujizat-mujizat yang dilakukannya sebagai karya Allah di tengah kehidupan mereka. Dan dan kalau mereka percaya pun dalam hal itu, mereka akan berada pada posisi Yesus ya, di mana mereka akan makan bersama Yesus dalam perjamuan abadi itu ya, makan roti hidup. Mereka menghayati Yesus ya dalam kehidupan mereka, menghayati ajarannya, tindakan-tindakannya dalam hidup mereka ya. Dengan demikian mereka akan dikenyangkan, jiwa mereka itu akan dikenyangkan dengan kehadiran Yesus sebagai roti hidup itu ya. Dalam arti ini bahwa rohani mereka selalu terisi dengan kehadiran Allah, sehingga mereka tidak mengalami kekeringan rohani, tidak mengalami keganduhan. Bukan dalam tataran fisik ya yang dimaksudkan, bukan dalam tataran pemikiran manusia ya dalam konteks dunia ini, tapi lebih pada kekenyangan jiwa ya, lebih pada persatuan yang teguh antara manusia dengan Yesus itu. Jadi roti hidup itu menghidupkan mereka untuk kehidupan yang kekal. Dalam arti di sini ya, kalau mereka menghayati Yesus dalam kehidupan mereka, mereka akan bertindak dalam kebenaran, dan tentunya nanti jiwa mereka akan tenang memasuki kehidupan abadi itu ya. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, Nikodemus juga ya pernah menanyakan hal ini ya. Bagaimana untuk caranya untuk bisa masuk dalam hidup yang kekal ya. Yesus mengatakan ya bertobat. Itu di sini juga mungkin poin yang sama. Kalau percaya kepada Yesus artinya mereka harus bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat ya, menuju pada kehidupan yang baru, hidup di dalam Allah. Artinya tindakan mereka harus menunjukkan kebenaran Allah ya dalam hidup nyata. Tentu dalam hal ini ya, kebenaran itu ya bentuknya banyak. Kejujuran, kasih, bertindak adil, dan hal-hal lainnya ya, yang memang semua itu adalah indikasi bahwa Allah berkarya dalam diri kita. Dan tentu dalam hal itu ya, karena kita tadi sudah makan roti itu ya, membuat kita kenyang, membuat kita semakin menyadari bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan tentu tidak hanya kekenyangan untuk jiwa kita saat ini, tetapi juga sebagai salah satu cara jalan kita untuk menuju hidup yang abadi. Jadi situlah Yesus memberi jawaban kepada Nikodemus ya, terkait dengan cara untuk bisa memasuki kehidupan abadi itu ya, bertobat dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan nyata. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sekiranya pesan ini gereja senantiasa menyuarakan kepada kita umat beriman ya, bahwa percaya kepada Allah itu tidak hanya percaya sebatas kata-kata, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata, melakukan kebenaran Allah dalam kehidupan nyata, berbuat kebaikan, bertindak jujur, adil, dan sebagainya. Intinya tidak merugikan orang lain dan lingkungan.
tapi menjunjung tinggi nilai kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.